Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Awalnya terlihat alim, ternyata pria ini berkali-kali selingkuh dengan pemandu karaoke. Cinta karena Allah tidak tara, lembutnya seperti embun pagi, setiap detik dalam setiap langkah. Allah yang menjadi cinta sejati. Berpisah karena Allah, hati tergugah, meski terasa getir, perpisahan ini bukanlah akhir. Kisah ini diangkat dari cerita kehidupan rumah tangga seorang guru yang terlihat alim dan soleh namun terjebak dalam rayuan maut pemandu karaoke. Ahmad dan Fatimah, pasangan yang hidup dalam biduk rumah tangga yang penuh harmoni dan cinta. Mereka adalah dua guru yang memiliki pekerjaan yang berbeda, tapi mereka selalu saling mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pagi-pagi setelah sholat subuh, Ahmad dan Fatimah bersiap-siap untuk hari kerja mereka. Ahmad adalah guru SD yang penuh semangat mengajar anak-anak di sekolah. Dia selalu berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid-muridnya, dan dia punya bakat dalam membuat pelajaran menjadi menyenangkan. Ahmad seringkali membawa cerita-cerita menarik ke dalam kelasnya, membuat anak-anaknya belajar dengan senang hati. Di sisi lain, Fatimah adalah seorang guru ngaji yang mengajar agama di sebuah pondok pesantren setempat. Dia adalah sosok yang tenang dan bijaksana, dan banyak siswa-siswa pondok pesantren yang menghormatinya. Fatimah tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama kepada murid-muridnya, tapi juga nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir pekan, Ahmad dan Fatimah seringkali menghabiskan waktu bersama. Mereka suka pergi jalan-jalan di taman atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Salah satu tempat favorit mereka adalah masjid tua di kota mereka. Mereka sering berdua pergi ke masjid tersebut untuk berdoa bersama dan merenung. Ini adalah waktu yang sangat berarti bagi mereka, di mana mereka dapat berbagi pikiran dan mendekati diri pada Tuhan bersama-sama. Di rumah, Ahmad dan Fatimah saling mengisi kekurangan masing-masing. Mereka saling berbagi tugas rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan merawat kebun mereka. Mereka juga seringkali memasak makan malam bersama-sama, menciptakan hidangan lezat dan menghabiskan waktu berkualitas di meja makan. Ahmad dan Fatimah tidak hanya pasangan suami istri, tapi juga sahabat terbaik satu sama lain. Mereka selalu merayakan kebahagiaan satu sama lain dan bersama-sama mengatasi kesulitan. Dengan cinta, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan antara mereka, mereka telah berhasil menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Suatu hari setelah Ahmad selesai mengajar di sekolah, dia pulang dengan penuh semangat. Namun nasib berkata lain. Saat dia sedang berkendara pulang, tiba-tiba saja dia menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang jalan. Tabrakan itu terjadi begitu cepat dan wanita itu terjatuh dengan sangat keras. "Astagfirullahaladzim," teriak Ahmad saat menabrak wanita itu. Ahmad panik, segera menghentikan mobilnya dan berlari mendekati wanita yang babak belur itu. Dia sangat khawatir tentang kondisi wanita tersebut dan segera memanggil nomor darurat. Hingga beberapa orang yang melihat kejadian tersebut juga datang untuk membantu. Mereka membantu mengangkat wanita itu dan memberikan pertolongan pertama. Begitu petugas medis datang, Ahmad mengikuti wanita itu ke rumah sakit lalu menelpon istrinya Fatimah untuk mengabari keadaannya. Dari ujung telepon, Fatimah yang mendengar kabar buruk langsung saja bergerak dan menyusul Ahmad ke rumah sakit. Dirinya khawatir akan keadaan Ahmad saat itu. Sesampainya di rumah sakit, Fatimah langsung mendapati suaminya Ahmad yang sedang duduk lesu di depan pintu kamar seseorang. Melihat kehadiran Fatimah, Ahmad langsung menceritakan detail kejadian yang menimpanya hari itu. Fatimah pun menenangkan Ahmad suaminya. Dirinya dengan sabar mengusap-usap punggung Ahmad agar suaminya itu agar lebih tenang. Mendapati dukungan dari Fatimah, Ahmad pun menjadi lebih tenang, hingga dirinya mempunyai keberanian untuk menengok korban yang ditabraknya di dalam kamar pasien. Ahmad pun mengajak Fatimah untuk menengok korbannya itu. Syukurlah, korban tabrak lari Ahmad tidak mengalami luka yang serius. Ahmad dan istrinya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian itu dan bermaksud untuk menanggung semua biaya rumah sakit sampai si perempuan itu sembuh. Mendapati niat baik dari pasangan suami istri itu, korban dari Ahmad merasa lega dan bersyukur mendapat kebaikan dari orang yang menabraknya. Wanita itu juga meminta maaf karena telah menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa memperlihatkan keselamatan pengendara. Wanita itu pun mengenalkan dirinya sebagai Sarah. Mendapati kedamaian itu, Ahmad dan Fatimah pun memutuskan untuk pulang agar wanita itu bisa istirahat.
Beberapa hari kemudian, Ahmad merasa lega ketika akhirnya mendengar kabar bahwa wanita yang dia tabrak kondisinya telah membaik. Setelah beberapa hari perawatan intensif, wanita itu mulai pulih dari luka-luka. Ketika Ahmad tiba di rumah sakit, terlihat Sarah sedang terbaring di tempat tidur dengan wajah yang masih lebam akibat kecelakaan itu. Perlahan Ahmad mendekat dengan hati yang berdebar-debar dan dengan penuh rasa simpati. "Salam, saya Ahmad," ucapnya dengan lembut. "Saya sangat menyesal atas kejadian ini dan benar-benar berharap Anda bisa memaafkan saya." Sarah tersenyum lemah meskipun masih merasa sakit. "Saya tahu ini kecelakaan, Pak Ahmad. Tidak ada yang sengaja terjadi. Terima kasih sudah datang dan meminta maaf secara langsung." Ahmad duduk di samping tempat tidur Sarah dan mereka mulai bicara. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing, dan Ahmad menjadi semakin terkesan oleh kepribadian dan kekuatan Sarah dalam menghadapi situasi yang sulit. Saat Ahmad akan meninggalkan kamar, dia bertanya, "Apakah Anda memiliki seseorang yang bisa mengantarkan Anda pulang setelah Anda diberi izin untuk keluar dari rumah sakit?" Sarah menggeleng kepala. "Saya tidak punya keluarga di sini, dan teman-teman saya juga tidak bisa datang. Saya sedang mencari solusi untuk masalah itu." Ahmad dengan tulus menawarkan bantuan. "Baiklah, jika Anda tidak keberatan, saya akan mengantarkan Anda pulang setelah Anda mendapat izin dari dokter. Dan jika Anda membutuhkan bantuan apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi saya siap membantu." Sarah tersenyum dengan tulus. "Terima kasih Pak Ahmad, Anda sangat baik." Ahmad pun mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Mereka bicara sepanjang perjalanan dan semakin lama mereka menjadi semakin akrab. Sejak kejadian tragis itu, Ahmad dan Sarah menjadi semakin dekat. Ahmad sering mampir ke rumah Sarah untuk menengoknya dan memastikan bahwa dia dalam kondisi baik. Mereka berbagi banyak waktu bersama, bicara, tertawa, dan mendengarkan satu sama lain. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang sangat erat, bahkan lebih dari sekedar teman. Kunjungan-kunjungan Ahmad ke rumah Sarah tidak hanya tentang memastikan kesehatannya, tapi juga tentang memberikan dukungan emosional. Ahmad adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi Sarah dalam menghadapi pemulihan fisik, dan juga dalam mengatasi rasa takut dan kecemasan yang mungkin muncul akibat kecelakaan itu. Mereka juga sering berbagi makan malam bersama. Ahmad akan membawa makanan lezat atau mereka akan memasak bersama. Ini menjadi rutinitas yang dinikmati oleh keduanya, karena selalu ada kebahagiaan dalam sederetan percakapan dan cerita yang mereka bagikan. Kehadiran Ahmad di kehidupan Sarah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam masa pemulihannya. Dia merasa beruntung memiliki seseorang seperti Ahmad yang selalu ada di sampingnya. Ahmad di sisi lain merasa terinspirasi oleh keteguhan dan semangat Sarah dalam menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan. Mereka berdua saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Ahmad mulai sering mampir ke rumah Sarah dan mengajaknya makan malam, dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Sarah telah berubah. Rasa kenyamanan dan kebahagiaan yang dirasakan saat bersama Sarah telah memicu perasaan yang lebih dalam. Dia merasa tertarik pada kepribadian Sarah yang kuat, keteguhannya, semangatnya, dan cara dia menghadapi hidup dengan penuh optimisme. Namun, Ahmad juga merasa bimbang. Dia khawatir bahwa perasaannya mungkin tidak terbalas atau bahkan bisa mengganggu persahabatan mereka yang begitu berarti. Dia tidak ingin mengambil resiko kehilangan hubungan yang mereka bangun bersama-sama. Suatu hari, Ahmad memutuskan untuk bicara secara jujur kepada Sarah soal perasaannya. Dia mengundangnya untuk makan malam di luar, tempat yang lebih formal dan romantis daripada kunjungan biasa mereka. Ketika mereka duduk di restoran itu, Ahmad mencoba untuk mengekspresikan perasaannya dengan hati-hati. "Sarah, saya ingin bicara tentang sesuatu yang sudah lama saya rasakan. Selama beberapa waktu terakhir, saya merasa ada perasaan yang berkembang di dalam hati saya, yang lebih dari sekedar persahabatan," ucap Ahmad dengan lembut. Sarah yang mendengarkan dengan perhatian, ekspresi wajahnya campuran antara kejutan dan ketertarikan. "Apa yang Anda maksud, Ahmad?" tanyanya. Ahmad menjelaskan perasaannya dengan tulus. "Saya menyadari bahwa saya telah jatuh cinta pada Anda, Sarah. Anda adalah seseorang yang luar biasa, dan saya merasa sangat terhubung dengan Anda. Tapi saya juga ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai persahabatan kita, dan jika perasaan ini tidak terbalas, itu tidak akan merusak hubungan kita." Sarah tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Ahmad, saya merasa sangat beruntung memiliki teman seperti Anda. Saya juga merasa sangat nyaman dan bahagia bersama Anda. Saya harus mengakui bahwa perasaan ini tidak hanya milik Anda. Saya juga merasa lebih dari sekedar persahabatan. Lalu bagaimana dengan istrimu, Ahmad?" Mendengar pertanyaan dari Sarah, Ahmad pun merasa agak ragu, kemudian berkata, "Sarah, istriku adalah wanita yang soleha. Dia adalah guru ngaji yang mengerti agama. Saya harap istriku akan mengizinkanku melakukan poligami agar cinta kita bisa bersatu. Apa kamu mau menungguku mendapatkan izin dan restu, Sarah?" Mendengar jawaban itu, alis mata Sarah pun terangkat. "Tapi, Ahmad, aku ingin menjalani hubungan percintaan kita pelan-pelan layaknya orang yang pacaran.
Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu jadi pacarku, Ahmad? Tentu Sarah, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Ahmad. Ketika Ahmad mendengar jawaban itu, dia merasa begitu bahagia dan lega. Mereka berdua tersenyum satu sama lain, mengetahui bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang istimewa dalam hubungan mereka yang telah tumbuh dari sebuah kecelakaan. Ahmad dan Sarah memutuskan untuk menjalani hubungan mereka dengan perlahan, tanpa sepengetahuan istrinya Fatimah. Kisah cinta antara Sarah dan Ahmad tumbuh dengan indahnya seiring berjalannya waktu. Setelah mereka berdua mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain dengan jujur, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Ahmad seringkali diam-diam pergi dari rumah dengan alasan ingin mengajar pelajaran tambahan. Padahal Ahmad sedang menemui pacar barunya, Sarah. Fatimah, istri solehah, tidak pernah berpikiran buruk sedikit pun kepada suaminya. Dirinya sangat percaya kepada sosok yang menjadi imamnya itu. Hingga suatu hari, saat Ahmad berada di rumah Sarah, dirinya pun bertanya apa sebenarnya pekerjaan Sarah. Karena Sarah kerap bekerja dengan pakaian yang seksi membuat Ahmad gerah dan menimbulkan rasa cemburu. Dengan bangga, Sarah menjawab bahwa dirinya adalah seorang LC atau pemandu karaoke di sebuah tempat karaoke yang besar di pinggiran jalan raya. Mendengar hal itu, Ahmad agak kaget. Dirinya juga cemburu besar bahwa selama ini ada banyak lelaki yang memandang tubuh indah Sarah. Ahmad tidak bisa marah kepada Sarah karena Ahmad sendiri belum bisa menafkahi Sarah sepenuhnya. Hari berganti, kini Ahmad yang sering mampir ke rumah Sarah berubah arah menuju sebuah tempat karaoke di mana Sarah bekerja. Dirinya sering memesan room VVIP dan memesan Sarah, kekasihnya, untuk menemaninya di ruangan itu. Sarah yang mendapati kekasihnya selalu datang pun senang bukan main. Bahkan berkat itu, pangkat Sarah sebagai LC naik menjadi LC khusus VVIP, yang artinya bayarannya untuk Sarah pun ikut naik. Di ruangan karaoke, Sarah mulai menyajikan minuman beralkohol untuk Ahmad. Ahmad pun tidak bisa menolak minuman pemberian dari kekasih yang dicintainya itu. Ia berdalih daripada Sarah kesal dan pergi melayani pria lain, lebih baik dirinya saja yang akan dilayani oleh Sarah. Hingga begitu setiap datang ke rumah karaoke, Ahmad selalu dibuat mabuk oleh Sarah dan terjadilah perzinahan di ruangan itu. Kejadian itu berlangsung hingga beberapa bulan hubungan perselingkuhan Ahmad dan Sarah. Suatu hari Fatimah mulai merasa kesepian di rumah. Setiap kali ia pulang dari mengajar di pondok, ia tidak pernah mendapati suaminya. Kerap kali Ahmad pulang larut dengan alasan rapat, pengerjaan tugas guru, dan lain sebagainya. Seperti halnya hari itu, sudah pukul 12 malam tapi Ahmad suaminya belum juga datang. Fatimah yang khawatir pun segera mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat malam untuk mendoakan keselamatan suami tercintanya itu. Hingga setelah sholat malamnya usai, barulah terdengar suara mobil milik Ahmad masuk ke dalam gerbang rumah mereka. Fatimah pun segera bergegas membukakan pintu untuk Ahmad. Betapa kagetnya Fatimah melihat kondisi Ahmad yang berantakan seperti itu. Bahkan Fatimah juga mencium aroma alkohol dari tubuh suaminya. Ahmad yang mendapati Fatimah belum tidur pun juga tak kalah kaget. Ia mengira dirinya bakal selalu lolos, tapi malam itu dirinya ketahuan pulang dalam keadaan mabuk. Astagfirullah, kamu kenapa, Mas? Kenapa kamu mabuk seperti ini? Sudah kepalang tanggung, Ahmad berbohong. Dirinya tidak ingin perselingkuhannya dengan Sarah terbongkar begitu saja. Ahmad pun berusaha keras untuk tetap sadar agar tidak menambah masalah ke dalam rumah tangganya. Bagaimana ini, Umi? Aku dipaksa minum oleh temanku yang baru datang dari rantauan. Sejujurnya aku tidak mau, tapi mereka tetap memaksaku. Maafkan aku, Umi. Maafkan aku, Fatimah. Allah akan murka kepadaku. Jawab Ahmad dengan pura-pura menangis. Mendapati alasan itu, Fatimah pun langsung mengajak Ahmad untuk beristirahat. Dirinya membiarkan Ahmad tertidur di ranjang, sedangkan Fatimah dengan telaten menggantikan pakaian yang dipakai suaminya. Begitu Fatimah menyopot ke meja Ahmad, ia sangat kaget karena mendapati aroma parfum perempuan yang sangat menusuk hidung. Ia juga menemukan bekas goresan lipstik warna merah di kemeja Ahmad. Bahkan ketika Fatimah ingin menggantikan celana kerja Ahmad menjadi celana tidur, Fatimah mendapati Ahmad tidak memakai celana dalam. Padahal sebagai istri yang selalu berbakti dan melayani suami dengan baik, Fatimah selalu menyiapkan segala keperluan dan pakaian yang akan dipakai Ahmad hari itu untuk bekerja. Fatimah ingat betul bahwa segala hal terkecil termasuk kaos kaki juga ia siapkan. Hati Fatimah hancur seketika. Dirinya ingin percaya dengan perkataan suaminya, tapi fakta mengatakan hal yang sebaliknya. Kejadian itu membuat Fatimah menangis semalaman hingga pagi. Pagi harinya Fatimah melayani Ahmad seperti biasa. Ia menyediakan pakaian seragam untuk dipakai Ahmad mengajar. Ia juga memastikan bahwa ia memberi Ahmad celana dalam dan kaos kaki yang senada. Hingga setelah Ahmad pergi mengajar, Fatimah yang juga bersiap untuk berangkat ke pondok, tiba-tiba mengabarkan bahwa dia tidak bisa mengajar hari itu karena ada keperluan lain. Pihak pondok pun memberikan izin pada Fatimah.
Tujuan Fatimah hari itu adalah untuk mengikuti pergerakan suaminya. Dirinya tidak ingin diliputi rasa curiga yang berlebihan hingga membuat rumah tangganya berantakan. Hingga setelah melihat Ahmad pulang mengajar, Fatimah secara tidak sengaja memergoki Ahmad masuk ke sebuah tempat karaoke. Hatinya terasa terpukul. Kecurigaannya tentang perilaku Ahmad yang selalu pulang telat akhirnya terbukti. Dia merasa terluka dan kecewa karena Ahmad tampaknya masih melanjutkan kunjungannya ke tempat tersebut, terutama setelah peristiwa sebelumnya yang melibatkan Sarah. Ahmad yang ketahuan Fatimah merasa sangat canggung dan bersalah. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakan Fatimah dan merusak kepercayaan yang mereka bangun bersama-sama. Dia segera mencoba menjelaskan situasi kepada Fatimah, tapi kata-katanya terasa gemetar dan penuh penyesalan. "Fatimah," ucap Ahmad dengan suara gemetar. Fatimah merasa bingung dan marah. Dia merasa bahwa Ahmad masih belum sepenuhnya menghargai perasaannya. "Ahmad," kata Fatimah dengan nada yang penuh emosi, "aku merasa sangat terluka dan kecewa. Fatimah, ayo kita pulang. Ahmad, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Aku baru saja melihatmu masuk ke tempat karaoke lagi. Apa maksudmu dengan ini?" teriak Fatimah. "Fatimah, aku bisa jelaskan. Aku pergi ke sana hanya untuk bicara dengan Sarah. Kami punya beberapa masalah yang perlu kami atasi." "Sarah? Siapa Sarah?" "Wanita yang kamu temui tiap malam. Jelaskan padaku, Ahmad." "Aku sangat menyesal, Fatimah. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Aku hanya ingin menjernihkan situasi ini dan aku membuat kesalahan besar dalam cara melakukannya." "Ahmad, ini adalah kesalahan yang terlalu besar. Kita butuh waktu untuk bicara lebih lanjut tentang ini dan mencari cara untuk memperbaiki kepercayaan kita." Ahmad merenung dalam diam, memikirkan langkah yang akan diambilnya. Perasaannya bercampur antara kekhawatiran dan kesedihan. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Hubungannya dengan Fatimah telah mencapai titik di mana kebahagiaan mereka sebagai pasangan tidak lagi terwujud, dan konflik yang terus berlanjut telah membuatnya terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Akhirnya mereka pun pulang. Ahmad duduk di ruang tamu dengan pandangan yang teduh, mengingat kenangan dan momen indah yang pernah mereka bagikan bersama-sama selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa Fatimah adalah wanita yang baik. Dia pasti memaafkan kesalahannya, pikirnya. "Fatimah, aku ingin mendapatkan izin untuk melakukan poligami." "Poligami? Poligami apa, Mas?" "Kamu adalah wanita yang cerdas dan berpendidikan. Kamu pasti tahu maksudku." "Iya, aku tahu, Mas. Kamu ingin menikahi wanita yang sudah lama kamu gauli, kan? Kamu bukan hanya berselingkuh di belakangku, Mas, tapi kamu melakukan perzinahan dengan wanita lain." "Fatimah, jangan tuduh sembarangan. Kamu harus ingat surga seorang istri ada pada suaminya." "Suami? Suami yang mana, Mas? Apakah surgaku ada di seorang suami yang selalu membohongi istrinya? Apakah surgaku ada di tangan pezina yang selalu pulang mabuk dengan baju berantakan dan bekas lipstik kemeja? Apakah surgaku berada pada diri seorang imam yang dengan sukarela melepaskan celananya di depan wanita yang bukan mahramnya, Mas? Jelaskan padaku, yang mana, Mas? Di mana surgaku?" "Fatimah, aku bisa menjelaskan semuanya." "Apa yang kamu jelaskan, Mas?" "Fatimah, jika kamu mengizinkan aku melakukan poligami, maka semua tuduhan akan menjadi halal bagiku, dan kamu akan mendapatkan surgaku." "Mas, kamu masih belum sadar juga ternyata. Memang benar, aku tahu bahwa lelaki diperbolehkan memiliki dengan 4 istri. Kamu mau nambah satu saja, harusnya aku bersyukur dan mengizinkanmu. Bukankah begitu, Mas, maksudnya? Tapi kamu lupa satu hal, Mas. Kamu lupa bahwa sunnah itu untuk orang yang bisa berlaku adil. Pernikahan itu untuk orang yang ingin menghindari zina dan menegakkan agama serta mencari jalan Allah. Sedangkan yang kamu lakukan bukanlah untuk menegakkan agama dan mencari jalan Allah, Mas. Kamu hanya menuruti nafsumu." Malam itu adalah malam terberat yang dihadapi Fatimah dan Ahmad. Ahmad juga sudah kadung malu di depan istrinya. Hingga suatu hari karena merasa kalut, Ahmad pun memutuskan untuk menalak Fatimah. Ahmad kemudian mencari Fatimah yang duduk di kamar mereka. Dia memandang wajah Fatimah yang penuh dengan kebingungan ketika Ahmad membuka percakapan itu. Mereka duduk berdua menghadapi saat-saat yang sulit ini bersama. "Fatimah, kita harus bicara tentang hubungan kita," ujar Ahmad dengan hati bergetar. Fatimah merasa perasaannya bergejolak, namun dia tahu bahwa percakapan ini telah lama tertunda. Dia menatap Ahmad mempersilahkan dia untuk melanjutkan. Ahmad dengan lembut menjelaskan perasaannya bahwa dia merasa hubungan mereka telah berubah dan bahwa mereka berdua harus memikirkan kebahagiaan pribadi mereka. Fatimah juga mencoba untuk menjelaskan perasaannya, mencoba memahami keputusan ini meskipun hatinya hancur. Setelah percakapan yang panjang dan penuh emosi, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk menceraikan pernikahan mereka. Itu adalah keputusan yang sulit, tapi mereka setuju bahwa itu mungkin langkah terbaik untuk kedua belah pihak. Setelah menerima keputusan Ahmad untuk bercerai, Fatimah merasa campuran antara sedih dan kelegaan. Keputusan ini adalah pukulan emosional baginya. Tapi dia juga menyadari bahwa ini mungkin langkah terbaik bagi keduanya untuk menemukan kebahagiaan masing-masing di masa depan. Fatimah memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu agar dia bisa mendapatkan dukungan dari keluarganya dalam menghadapi proses perceraian ini. Sementara itu, Ahmad memutuskan untuk melanjutkan hubungannya dengan Sarah. Kehidupan Ahmad berlanjut dengan Sarah.
Sarah memang telah berubah secara dramatis. Meskipun awalnya mereka merasa kuat dalam hubungan mereka, kenyataannya mungkin lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Ahmad yang seorang guru sekolah dasar mungkin tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mendukung gaya hidup glamor yang diinginkan Sarah. Ketika realistis finansial mulai merusak hubungan mereka, Ahmad dan Sarah harus menghadapi tantangan baru. Mereka menemukan diri mereka sering berdebat tentang uang dan menghadapi stres finansial yang meningkat. Ahmad juga merasa tertekan dengan beban finansial ini, merasa tidak mampu memberikan apa yang diinginkan oleh Sarah, yang bisa membuatnya merasa tidak aman dalam hubungan tersebut. Sementara Sarah merasa frustasi karena impian gaya hidup glamor mereka sulit diwujudkan. Hingga di saat sedang susah-susahnya, Ahmad didatangi oleh 2 orang polisi yang menyatakan bahwa dirinya terlibat dalam tindakan korupsi. Ahmad terlibat dalam korupsi uang sekolah untuk menghadapi gaya hidup Sarah yang glamor. Dia tidak hanya merusak karir dan reputasinya, tetapi juga mengorbankan prinsip-prinsip moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan dan pekerjaannya sebagai seorang guru. Mendapati hal itu, Sarah langsung kabur keluar kota karena tidak ingin terlibat dalam kasus Ahmad. Dirinya juga tak ingin barang-barang yang dipakainya disita sebagai barang bukti. Kini Ahmad mendekam dalam penjara, bukan hanya penjara sel yang dingin, tapi juga penjara penyesalan karena telah mengkhianati cinta Fatimah istri solehahnya demi seorang pemandu karaoke yang menjerumuskannya ke dalam kehidupan yang gelap. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.